Eureka Woman Lovers. Kita ketemu di seri webinar Kartini di webinar pertama. Kali ini kita membicarakan tentang parenting. Saya Mirna Suryo, salah satu host Eureka Woman. Nanti juga akan dibantu oleh Medi Pertiwi yang memang menulis artikel-artikel parenting di eurekawoman.com. Ya, jadi ada di sini ada narasumber kita yaitu Diana Riasari. Mbak Diana Riasari ini memang spesialitinya di self compassion, parenting dan terutama masalah children rights ya. Dia selalu mengingatkan saya kalau posting foto anak-anak, make sure ada konsennya dari si anak tersebut. Terima kasih. Terima kasih Mbak Mirna buat introduction-nya. Apakah bisa dibantu untuk share screen? Boleh. Kemudian saya memutuskan untuk melanjutkan S2 di jurusan Childhood and Youth Studies di Inggris. Waktu itu dengan beasiswa LPDP. Singkat cerita, jurusan ini tuh mempelajari tentang hak dan perlindungan anak gitu ya. Jadi rootnya ke situ, tapi kita ngomongin juga tentang childhood as a whole life situation kali ya gitu. Kita mau refleksi dulu pertama, kekhawatiran apa sih yang teman-teman rasakan saat ini? Emosi nggak nyaman apa sih yang lebih sering kamu rasakan dalam mengasuh anak? Ya, emosi nggak nyaman ini seperti misalnya marah, kesel, kecewa, sedih, pokoknya yang tidak nyaman kita rasakan ya. Gitu. Selanjutnya, hal apa yang kita syukurin saat ini? Bisa apapun, nggak mesti terkait hal parenting pun, atau misalnya juga terkait dengan anak, tentang keluarga, tentang diri sendiri, itu juga boleh, apapun. Hal apa yang saat ini disyukurin? Menurut teman-teman sedang ada di fase yang mana? Kelima fase ini itu sebenarnya diambil dari grief cycle-nya Kubler-Ross. Ini kita tidak sendiri, ada banyak orang di dunia ini, bahkan mungkin di sekitar kita, tapi kita nggak tahu aja, yang juga menghadapi masalah yang sama. Dalam kehidupan sehari-hari, artinya orang tua itu perlu, dalam tanda kutip, merawat dirinya sendiri dulu sebelum merawat anaknya. Persepsi yang masih suka salah di kalangan apa ya masyarakat dan gak cuma di Indonesia sebenarnya. Di seluruh dunia pun masih banyak orang tua yang berpikir untuk memprioritaskan anak gitu, tapi lupa untuk merawat diri sendiri. Bahkan lupa untuk merawat hubungan antara diri sendiri dan pasangannya. Seperti itu. Nah, em, ada satu frase yang menurutku tuh bagus banget untuk menggambarkan self compassion, yaitu menjadi sahabat untuk diri sendiri. Regulasi emosi ini nggak cuma tentang marah-marah aja, tapi bisa juga justru bukan justru ya, bisa juga misalnya ketika emosi kita lagi terlalu excited gitu, atau lagi terlalu frustasi, atau lagi terlalu kecewa. Basically, regulasi emosi ini adalah cara kita merespon emosi yang terlalu besar ya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya tuh big emotions gitu. Jadi emosi apapun yang kita rasakan terlalu besar, bahkan ketika kita terlalu senang pun itu sebenarnya perlu diregulasi juga supaya kita bisa grounding ya. Jadi yang pertama ada tadi mempraktikkan self compassion 5 menit aja setiap hari. Pasti bisa deh kita mempunyai waktu 5 menit dari 24 jam yang kita punya dalam satu hari. Kemudian yang kedua adalah menenangkan diri ya, nanti aku akan jelasin lebih lanjut. Dan yang ketiga, yang penting juga ini adalah memvalidasi emosi gitu. Nah, memvalidasi emosi ini dilakukan setelah emosi sudah tenang. Jadi kenapa makanya kalau aku banyak dapat cerita dari teman-teman yang aku dampingin topik parentingnya itu ketika anaknya lagi tantrum terus berusaha divalidasi emosinya, anak itu malah tambah marah misalnya gitu. Oh, that's my daughter. Oke, okay. Iya. Nah, itu jadi sebenarnya karena memang dia belum siap tadi ya karena otak amigdalanya masih bekerja, belum bisa mengakses otak berpikir logis. Jadi validasi emosi yang dia dengar itu ditolak mentah-mentah sama otaknya. Terus latihan praktek self compassion gimana? Mindful walk namanya, mindful walking. Jadi ketika kita jalan-jalan ke rumah itu kita mindful, kita rasakan apa hembusan anginnya, kita amati apa yang kita lihat, apa yang kita hirup gitu. Terus misalnya tangan kita menyentuh sesuatu,
atau pijakan kaki kita ketika apa namanya kaki kita berjalan, dirasakan tekstur jalannya, empuk kah, keras kah, seperti itu. Nah, itu juga menjadi praktik compassion dan mindfulness. Oke, dan yang terakhir adalah saat emosi sudah tenang, validasi emosi. Ya, tapi dengan kita bisa menamai emosi aja itu sudah cukup untuk memvalidasi emosi. Bukan cukup sih, itu menjadi step pertama. Ya. Step pertama untuk memvalidasi emosi, yaitu menamai emosi apa yang sedang kita rasakan. Gitu. Kenapa aku, mungkin teman-teman udah sering dengar ini ya, tapi kenapa aku bilang ini lagi atau aku menyampaikan ini lagi, karena ternyata masih banyak juga nih teman-teman orang tua itu yang belum terbiasa menamai emosinya. Jadi kalau misalnya aku tanya gitu ya, gimana perasaanmu saat ini? Jawaban mereka tuh lebih ke perasaanku tuh aku pengen tidur aja, perasaanku tuh pengennya main, perasaanku tuh pengennya jalan-jalan gitu. Enggak, bukan itu maksudku. Gitu. Kemudian pertanyaanku aku ubah, emosi apa yang kamu rasain saat ini? Jadi naming our emotion itu menjadi satu hal yang penting, satu step yang penting, dan memang perlu kita latih terus menerus gitu ya untuk regulasi emosi. Dan aku jarang mendengar ini dimanapun sebenarnya. Memberi jarak antara diri kita dan emosi kita gitu. Jadi setelah kita menamai emosi kita kasih jarak, memberi jarak antara diri kita dan emosi kita. Prakteknya bisa macam-macam, salah satunya dengan journaling tadi, karena ketika kita journaling itu kita mengeluarkan emosi yang ada di diri kita. Akhirnya emosi itu ibaratnya nih ya, yang tadi ada dalam diri kita itu pindah ke tulisan kita. Gitu. Nah, itu kita beri jarak antara diri kita dan emosi. Atau misalnya kalau aku juga suka, ini praktek yang biasa aku apa ya lakukan sama anak-anakku, itu kita membayangkan diri kita itu melihat awan. Ya, kita di bumi, kita menginjak bumi, itu kita melihat awan. Awan itu kan datang dan pergi, gitu. Dan itulah seperti itulah emosi kita. Jadi ada emosi sedih datang, nanti dia akan pergi. Oh, emosi senang datang, nanti dia akan pergi. Gitu. Jadi itu silih berganti dan posisi kita adalah observer, gitu ya. Kita di bumi melihat memandang ke awan. Atau seperti ketika kita memandang ombak di laut. Gitu. Jadi aku suka apa ya mengingatkan gitu anak-anakku ya. Emosi itu kayak kita melihat ombak di laut. Kita berdiri di pinggir laut dan kita melihat ombak yang ada di laut. Ketika kita ada emosi yang tidak nyaman, ombak itu gede banget. Ombak itu gede banget. Tapi kalau misalnya emosinya tenang, ya ombaknya juga tenang. Gitu. The thing is, kalau misalnya kita maju step forward, kita menginjak ke air laut, itu kita akan hanya terbawa ombak. Gitu. Tapi ketika kita step back, kita hanya berdiri di pinggir laut dan mengamati laut, ya kita tidak akan hanya seberapa besar pun ombak yang ada di depan mata kita. Gitu. Nah, jadi memberi jarak antara diri kita dan emosi itu menjadi satu langkah yang penting untuk meregulasi emosi. Dan aku baru tahu ternyata ada satu yang menarik perhatianku adalah memberi jarak antara diri dengan emosi itu. Aku belum pernah mendengar itu dan oh lucu juga ya. Kayak kalau kalau lagi keluar nih tanduknya sama anak, kayaknya harus memang memberi apa aku akan melakukan ini gitu ya. Nah, tapi kalau boleh eh, dijelaskan ya sebenarnya kan orang meminta tolong itu kan kurang apa tidak terbiasa lah gitu. Kita diajarkan apa sebagai orang tua harus bisa ngapa-ngapain lah gitu. Pada titik mana ketika kita merasa bahwa kayaknya ini memang sudah harus masuk pertolongan gitu. Kapan kapan kadang-kadang kita nggak sadar nih tanda-tandanya apa gitu ya. Tiba-tiba udah meledak aja gitu kan. Tapi ada nggak ya cara di mana kita bisa mungkin lebih sadar kayaknya ini nggak bisa terus-terusan begini nih gitu. So what can I do? Bisa harus harus ngapain nih sebelum akhirnya terus meledak? Gue harus cari pertolongan kayak gitu. Oke, boleh di-explore nggak, Mbak? Maksudnya pertolongan itu pertolongan apa dulu? Lebih kayak apakah mungkin minta bantuan pasangan. Kadang-kadang kan kita Oh, atau bahkan yang mungkin yang lebih tinggi lagi adalah meminta professional help gitu kan. Ketika oke, sudah oke, oke. paling mungkin dari bagaimana kita bisa meminta bantuan pasangan karena kan sebenarnya secara cultural stigmanya kan ibu Hmm, terutama ya itu kan emang yang ngurus anak-anak gitu loh. Jadi semua semua hmm, tanggung jawab untuk eh,
apa merawat tuh kan memang sebagian besar di ibu gitu kan. Nah, sekedar minta tolong pasangan untuk bantuin dong gitu. Atau aku lagi nggak enak nih, tuh please bantuin dong. Itu kan kadang-kadang ada entah gengsi lah, entah takut lah, entah malu kayak gitu sih Mbak. Mm-mm, mm-mm. Ini sebenarnya akan jadi dua bahasan yang berbeda sih, Mbak, menurutku ya gitu. Karena kalau tentang meminta bantuan ke pasangan, itu tuh lebih topiknya lebih ke gender equality kayaknya ya gitu, lebih ke kesetaraan gender gitu. Dan itu menjadi apa ya bahasan yang terpisah menurutku. Dan simpelnya sih ya namanya ada temanku tuh suka ngomong tuh gini, bikinnya berdua, yang hasilnya berdua juga gitu. Ideally seperti itu gitu. Iya. Tapi untuk beberapa situasi, untuk beberapa situasi aku tahu dan paham juga tidak tidak se apa ya tidak se ideal itu gitu. Jadi yang bisa dilakukan kalau bisa dengan pasangan nih ya sebenarnya semua dimulai dari komunikasi gitu. Jadi kita sampaikan apa yang kita mau. Tapi gini, ngomong sama orang lain gitu ya, nggak cuma sama suami ya, sama semua orang itu kan ada seninya ya, ada tekniknya gitu. Nah, gimana caranya kita bisa apa ya, bahasa kita itu diterima oleh pasangan, sehingga dia tidak merasa offended, dia tidak merasa diserang gitu, tapi dia merasa di em, rangkul gitu. Nah, itu another tadi aku bilang another topik gitu. Kemudian kalau untuk minta bantuan profesional tuh gini sih Mbak, itu menurut aku tidak ada patokannya ya kayak 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 kapan kita, apa ya namanya ya sampai batas mana kita bisa kita perlu meminta bantuan profesional itu seperti apa. Tapi kalau saranku sih gini ya, hmm, kalau misalnya kita merasa sudah mempelajari semua hal yang kita tahu tentang regulasi emosi, dan kita sudah berusaha mempraktikannya, tapi masih merasa gagal dan selalu end up dengan marah-marah atau frustasi atau depresi dan lain sebagainya, maka silahkan mencari bantuan profesional kayak gitu. Karena gini, semakin banyak belajar, kadang-kadang tuh ilmunya sama itu aja, tapi apa ya ada ada rasa bersalah ketika kita merasa gagal untuk mempraktekkan itu. Padahal kita belajar dari mungkin dari webinar A, dari buku B, dari teori C gitu itu sama semua gitu. Tapi kita sudah berusaha mempelajari, mempraktekkan itu dan masih merasa gagal. Terus itu tadi end up-nya selalu 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 apa namanya tuh selalu memiliki emosi tidak nyaman yang semakin besar atau bahkan sudah sampai tahap menyakiti. Entah itu menyakiti diri sendiri atau menyakiti orang lain. Baik secara verbal maupun secara emosional ataupun secara fisik. Gitu. Nah, itu sudah red flag ya. Udah perlu meminta bantuan profesional. Itu sih. 3 step regulasi emosi tadi bisa coba dilakukan dulu Mbak Era. Gitu ya. Dari praktek self compassion yang secara rutin. Kemudian saat emosi tadi menenangkan diri dengan cara praktek self compassion yang udah biasa dilatih. Dan yang ketiga itu ketika emosi sudah tenang, tadi ya kan Mbak Era sebenarnya sudah bagus tuh, sudah refleksi gitu ya, kayak apa yang mengingat kembali apa yang terjadi, apa yang sebenarnya terjadi dengan POV atau sudut pandang yang lebih bijak. Itu kan sebenarnya udah step yang bagus tuh gitu ya, kita refleksi. Nah, tapi gimana cara kita merefleksinya itu menjadi lebih konstruktif gitu ya, lebih positif gitu. Tadi dengan aku bilang yang memvalidasi emosi, menamai emosi, kemudian memberi jarak antara diri kita dan emosi tadi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi kata Mbak Era kan gitu, gimana nih cara nanganin dirinya. Tadi aku juga lupa mention bahwa praktek self compassion atau cara-cara kita menenangkan diri itu tiap orang akan berbeda gitu. Misalnya mungkin buat aku yang efektif tadi ya aku inner dialogue gitu, ngobrol sama diri sendiri. Tapi mungkin yang efektif buat Mbak Medi misalnya jalan-jalan ke outdoor. Buat Mbak Era mungkin yang efektif adalah nyuci piring misalnya. Itu bisa loh gitu. Atau apa namanya tuh kalau anakku nih tadi anakku yang pertama cara dia menenangkan diri itu baca buku gitu itu tuh bener-bener wah itu amazing banget sih aku bener-bener ngerasa apa ya namanya menjadi saksi mata gitu ya ternyata cara menenangkan diri tiap orang tuh berbeda dan anakku tuh bisa yang bener-bener tadi marah tantrum yang rebel gitu ya terus begitu dia baca buku just within minutes itu tuh dia udah tenang lagi kayak hah segitunya ya mudah apa ya mengubah mood orang gitu dengan aktivitas yang cocok dengan masing-masing kita. Jadi PR-nya memang untuk tiap masing-masing dari kita itu adalah menemukan itu tadi praktik self compassion apa sih yang bisa membantu kita tenang. Itu PR-nya.
Caranya gimana? Caranya dieksplor, dicoba satu-satu. Tiap anak itu karakternya kan berbeda gitu. Baik itu anak yang neurotypical maupun neurodivergent tadi. Tiap anak itu berbeda dan menjadi PR-nya orang tua itu untuk memahami karakternya si anak gitu ya. Tadi benar sebenarnya kata Mbak Era. Kita tuh perlu memahami kebutuhan masing-masing anak gitu. Sounds impossible, apalagi dengan anak lebih dari satu, apalagi dengan anak berkebutuhan khusus gitu ya. But what we can do is we do our best gitu ya. Jadi kayak apa namanya um, gini, every behavior is communication. Untuk anak-anak tuh seperti itu gitu. Jadi hampir tidak ada anak-anak kecuali memang anak itu ada ini ya, psychopath or something. Tidak ada anak-anak yang bangun tidur kemudian dia dengan sengaja meniatkan, oke, hari ini aku akan bersikap buruk, aku akan menjadi anak yang nakal. Itu tuh hampir nggak ada gitu. Tapi setiap perilaku mereka itu pasti ada triggernya, pasti ada triggernya yang membuat mereka akhirnya berperilaku seperti itu. Dan PR kita adalah mencari triggernya. Apa sih sebenarnya gitu? Kayak root cause-nya tuh apa? Emosi, sorry. Komunikasi dengan remaja gitu. Karena gini, yang kadang kita suka lupa juga sebagai orang tua, namanya anak menjelang puber itu kan banyak perubahan yang terjadi gitu ya. Dan sebenarnya memang perubahan hormon itu real gitu, itu nyata apa adanya. Dan ketika mengalami perubahan hormon, anak itu merasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Dia juga nggak tahu apa yang terjadi dengan tubuhnya, emosinya tadi mood swing tadi gitu ya. Itu tuh sebenarnya eh, on the other side itu tuh sebenarnya ini tanda yang positif bahwa anak kita bertumbuh dengan baik gitu ya sebenarnya ya, sesuai dengan fase perkembangan pertumbuhannya mereka gitu. Tapi memang itu tadi balik ke pengertiannya kita gitu. Kita harus memahami dulu bahwa oh anak ini sedang berada dalam fase yang buat dirinya sendiri itu juga sulit gitu karena dia ada perubahan hormon tubuhnya apa namanya tuh ada bagian tubuhnya yang bertumbuh gitu ya baik itu laki-laki maupun perempuan dan ada apa ya perubahan hormon dalam dirinya yang membuat emosinya itu naik turun gitu everything is just normal. Nah kita perlu pahami itu dulu dari POV itu dulu gitu dan kemudian tadi gimana cara ngerespon anak yang kita merasa dia kayak apa yang ninggalin kita gitu. Itu sebenarnya masuk ke fase, masuk ke topik bagaimana komunikasi dengan anak. Apakah perlu one on one? Perlu. Dan sebenarnya memang ideally lebih baik ketika kita bisa menyiapkan special time untuk anak. Nggak perlu lama-lama, 10 menit aja. Tapi kita konsisten rutin tiap hari itu waktu kita untuk anak. Apa yang dilakukan selama 10 menit? Terserah anaknya mau ngapain. Kita follow the apa ya, follow their lead aja. Jadi misalnya mereka mau ngajak gambar, ayo gambar. Mau cerita, ayo cerita. Mau mungkin kalau anaknya udah gedean mau nonton, ayo nonton gitu. Tapi intinya 10 menit itu kita memfokuskan diri kita itu untuk anak, untuk si anak. Ideally lagi, selalu ideal lagi kalau misalnya tiap anak itu ada waktu one on one itu satu anak satu gitu. Jadi one on one kita sama anak. Tapi untuk beberapa situasi kan sulit ya dilakukan gitu. Jadi menurut aku the least we can do kita punya special time sama anak 10 menit tadi yang memang kita fokus sama anak nggak pakai gadget nggak pakai aktivitas lain. Nah itu yang penting untuk komunikasi dengan anak. Yang kedua ya simply talking about regulation emotion sih gitu. Jadi kayak gini nih anakku lagi tantrum gitu ya itu percuma aku ngomong logis ke dia juga dia nggak akan dengerin nggak akan ngerti juga gitu karena tadi yang otak dia yang lagi bekerja itu si amigdala tadi gitu ya dia sulit untuk mengakses prefrontal cortex otak yang berpikir logis bahkan otak otak yang berpikir logis ini kan baru fully develop ketika umur 25 tahun jadi percuma ketika kita apa namanya itu berusaha merasionalkan anak lagi tantrum gitu kayak capek-capekin energi aja sih gitu capek-capekin diri sendiri gitu jadi ketika anak tantrum gitu yang lebih baik kita lakukan pertama ya udah simply tenangin diri kita sendiri aja tunggu emosi anak mereda tunggu emosi kita mereda baru kita apa namanya punya waktu untuk ngobrol sama anak dan itu penting gitu karena apa karena tadi ya kita tahu ketika anak remaja ataupun anak dengan apa neurodivergent ADHD atau apapun itu kondisinya mereka punya certain situation dalam diri mereka yang mereka sendiri juga nggak pahami gitu. Tapi kita yang sudah dewasa gitu ya, yang kita apa namanya, kita yang lebih bijak in some situations, kita yang pertama tadi perlu memahami itu dulu bahwa ada sesuatu yang terjadi dalam tubuh anak yang tidak mereka pahami. Yang kedua adalah kita adjusting expectation gitu. Jadi yang terjadi ketika orang terfrustasi itu adalah karena yang
yang situasi yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi kita. We apa ya, kalau aku suka bilang tuh control what you can control gitu. Apa yang bisa kita kontrol? Ekspektasi kita. Kita nggak bisa kontrol anak itu, bahkan ini ya, kita tuh nggak bisa kontrol anak kita tuh kan berperilaku seperti yang kita mau kok gitu. Tapi yang kita bisa kontrol adalah how to educate them, how to facilitate them, their needs gitu ya, how to treat them, itu yang bisa kita kontrol gitu. Nah, hmm, tadi dari kita yang bisa lebih bijak memahami situasi anak, kita adjusting expectation kita. Jadi ketika kita bicara sama anak, kita having discussion sama anak, kita jadi tahu what to expect gitu. Kita nggak lagi expect apa ya, ekspektasinya kayak oke, kamu kalau misalnya kamu lagi marah sama 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 mama misalnya, kamu harus ngomong yang baik gitu. Yang nggak bisa, mungkin that's not their way aja gitu. Tapi apa yang bisa kita lakukan ya? Oh, dia butuh waktu untuk menyendiri misalnya. Kamu misalnya kita kita bisa terima itu, kita bilang oke, kamu boleh menenangkan diri dengan cara itu karena memang itu yang saat ini efektif untuk kamu, tapi mama minta kamu ngomong excuse me misalnya, sesimpel itu. Karena kalau orang lagi marah juga, terutama anak-anak kan mereka suka males ngomong ya gitu, mereka suka males ngomong, makanya kenapa mereka simply walk away aja because it's easier for them. Dan sebenarnya eh, apa namanya, ya itu tadi ya, yang bisa kita bantu untuk anak adalah ya oke, lu lu boleh menenangkan diri tapi please being polite gitu kan, sebenarnya kan yang kita mau kan itu gitu. Nah ya udah, jadi misalnya kita having discussion, bisa bilang oke, mama paham nih, kamu kalau lagi kesel kamu butuh waktu untuk menenangkan diri dengan cara ABC, tapi gimana kalau misalnya kamu bilang excuse me dulu. Kalau kamu udah bilang excuse me, mama sudah paham kalau itu artinya kamu butuh waktu menenangkan diri misalnya gitu. Jadi kayak simply having discussion and agreement on the situation whatever we are facing, itu sih. Nah, ketika kita menamai emosi, yang kita ucapkan adalah aku merasa apa, instead of kayak misalnya aku marah. Ada beda persepsi di dalam diri kita ketika kita bilang aku marah sama aku merasa marah gitu. Jadi ketika Hmm. aku bilang aku marah, itu tuh somehow kita itu kayak dalam tanda kutip termakan sama emosi kita gitu, identiti kita tuh bisa sama dengan emosi kita. Tapi ketika kita bilang aku merasa marah, jadi kita memberi jarak antara kita dengan feeling kita. Balik lagi, Hmm. takut itu adalah sebuah emosi gitu, emosi yang cukup bukan yang cukup, emosi yang tidak nyaman kita rasakan. Jadi kalau ditanya apa yang bisa dilakukan, ya balik lagi regulasi emosi tadi sih gitu. Jadi praktik Hmm. self compassion, kemudian tadi ketika emosinya lagi, ketika takutnya lagi muncul, kita mencoba menenangkan diri. Mungkin jawaban kita ngaco gitu ya, karena kita ngeblank tadi, ya udah biar aja nggak masalah gitu, tidak Hmm. bahkan tidak mengganggu hidup kita juga ya, tidak lantas membuat hidup kita berakhir juga gitu kan. Simply itu kayak ketakutan yang bermain di kepala kita gitu. Kemudian itu tadi memvalidasi emosi yang kita rasakan. Ketika kita sudah tenang, step selanjutnya adalah mengantisipasi. Next time, kalau ada yang tanya lagi, aku jawabnya ini. Gitu. Hmm. Kalau misalnya masih merasa takut, regulasi lagi emosinya. Terus saja. Karena balik lagi, itu kan sebuah proses latihan ya. Gitu. Itu bukan end Hmm. destination, tapi itu sebuah proses. Oke, baik. Saya Medi undur diri dulu dari teman-teman semuanya. Sampai ketemu di acara selanjutnya. Bye-bye. Selamat malam.